Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwana Khairunisa dengan NIM 2141104040078 ingin memberikan jawaban pada UAS mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Nur Halim. Langsung saja, soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ditinjau dari model kurikulum, model organisasi kurikulum, dan peran guru dalam pengembangannya. Yang pertama ada model kurikulum. Kurikulum 2013 adalah pendekatan kurikulum yang berbasis kompetensi. Fokusnya adalah pada pengembangan kompetensi inti siswa, seperti berpikir kritis, numerasi, berkomunikasi, dan ada keterampilan. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pendekatan saintifik. Sedangkan kurikulum Merdeka adalah pendekatan kurikulum yang mengedepankan kebebasan dalam proses belajar mengajar. Kurikulum ini menekankan pada pemilihan dan pengelolaan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan potensi siswa. Siswa memiliki kebebasan yang lebih besar untuk memilih materi pembelajaran dan metode yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, sesuai dengan minat dan tujuan mereka. Yang kedua ada model organisasi kurikulum. Kurikulum 2013 memiliki struktur kurikulum yang terpusat dan terstandarisasi. Isi kurikulum diatur dalam bentuk silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan buku teks standar. Proses pembelajaran berdasarkan pada tujuan dan standar yang telah ditetapkan secara nasional. Sedangkan kurikulum Merdeka memiliki struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan terdesentralisasi. Guru dan sekolah memiliki kebebasan yang lebih besar dalam merancang dan menyusun kurikulum. Mereka dapat menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal, kebutuhan siswa, dan potensi sumber daya yang tersedia. Yang ketiga yaitu peran guru dalam pengembangannya. Dalam kurikulum 2013, guru berperan sebagai fasilitator dan pendamping siswa dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Mereka memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam kurikulum Merdeka, peran guru lebih menonjol sebagai pembimbing dan fasilitator belajar. Guru memiliki kebebasan dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dengan minat dan potensi siswa. Mereka juga berperan dalam mengelola proses belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi lingkungan. Jadi kesimpulannya, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka memiliki perbedaan dalam model kurikulum, model organisasi kurikulum, dan peran guru dalam pengembangannya. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dengan struktur terpusat dan standar nasional, sedangkan kurikulum Merdeka mengedepankan kebebasan siswa dalam memilih dan mengelola kurikulum. Selanjutnya, soal yang nomor 2 yaitu apa yang Anda pahami dengan marketplace guru, dan jika kebajikan tersebut diterapkan, apa dampak bagi calon guru, dan apa yang akan saya persiapkan terkait dengan pengembangan kurikulum di sekolah. Menurut pendapat saya, marketplace guru adalah tempat di mana seorang guru bisa menawarkan jasa pengajarannya melalui platform media online. Di dalam platform tersebut terdapat profil, kelebihan, dan keterampilan ataupun materi pembelajaran yang
menjadi daya tarik dan incaran pemesan. Jadi para siswa atau orang tua bisa lebih mudah dalam mencari jasa seorang guru, seperti membeli sebuah barang atau jasa lainnya yang sudah sangat biasa dilakukan orang-orang. Ketika marketplace guru diterapkan, bagi calon guru harus mempunyai banyak skill agar bisa menarik minat siswa dan membangun reputasi yang baik. Karena dengan adanya marketplace guru ini dipastikan akan ada persaingan yang ketat di antara guru-guru lainnya. Mereka juga harus mampu mempromosikan diri mereka sendiri dan memanfaatkan platform marketplace dengan baik untuk mencapai kesuksesan. Di satu sisi, guru akan memiliki kesempatan lebih besar untuk menjangkau lebih banyak siswa dan menawarkan layanan pengajaran mereka secara mandiri. Mereka dapat menentukan harga, jadwal, dan metode pengajaran mereka sendiri. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan potensi pendapatan yang lebih tinggi bagi guru. Setelah marketplace guru tersedia, sekolah mungkin perlu memberikan fleksibilitas bagi guru untuk mengembangkan konten pelajaran mereka sendiri dan memilih metode yang memenuhi kebutuhan siswa mereka. Sekolah juga perlu mempertimbangkan bagaimana mereka dapat mendukung guru untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengajaran. Selain itu, penggunaan teknologi dan platform online dalam pendidikan juga akan semakin penting. Sekolah dapat mempersiapkan hal ini dengan memastikan akses yang baik ke teknologi dan sumber daya online lain, dengan melatih guru untuk menggunakan platform pasar dan alat digital lainnya secara efektif. Kurikulum sekolah juga harus mempertimbangkan integrasi komponen dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam lingkungan belajar yang semakin terhubung dengan digital. Baik, yang selanjutnya soal nomor 3. Apa itu pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna? Dan masing-masing 2 contoh dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yaitu pertanyaan pembuka, adalah pertanyaan yang dirancang untuk membangkitkan minat siswa dan mendorong mereka untuk berpikir lebih banyak tentang topik yang akan dipelajari. Tujuan dari pertanyaan pemantik adalah untuk merangsang pemikiran kritis, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pembelajaran, dan mempersiapkan mereka untuk mempelajari materi baru. Contoh dalam pertanyaan pemantik, yang pertama ada bagaimana film-film berbahasa Inggris dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, dalam pertanyaan tersebut bertujuan untuk membuat siswa memikirkan manfaat menonton film dalam bahasa Inggris sebagai alat bantu pembelajaran. Hal ini dapat mendorong siswa untuk berbagi pengalaman mereka sendiri dalam menonton film berbahasa Inggris dan membuka diskusi tentang strategi yang efektif untuk memanfaatkan film sebagai sumber pembelajaran bahasa Inggris. Satu contoh lainnya yaitu bagaimana penggunaan teknologi dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, dalam pertanyaan tersebut terdapat tujuan untuk memotivasi siswa, yaitu memikirkan cara-cara di mana teknologi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mempelajari bahasa Inggris.
Hal ini dapat melibatkan diskusi tentang penggunaan aplikasi, platform online, atau sumber daya digital lainnya yang dapat membantu meningkatkan kemampuan bahasa siswa. Yang kedua ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini juga dikenal sebagai pemahaman mendalam atau pemahaman mendalam, yaitu kemampuan siswa untuk memahami dan mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang sudah dimiliki serta mampu menerapkan konsep dalam situasi nyata. Pemahaman bermakna melibatkan pemikiran kritis, analisis, sintesis, dan penerapan pengetahuan untuk memperoleh pengalaman yang lebih menyeluruh. Contoh pemahaman bermakna sendiri, yang pertama ada setelah siswa membaca sebuah cerita pendek dalam bahasa Inggris, siswa diminta untuk mengidentifikasi tema dari keseluruhan cerita, melihat bagaimana elemen-elemen cerita saling terkait, dan menyimpulkan pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Tugas ini mendorong siswa untuk memahami konten bacaan secara lebih mendalam dan mengaitkannya dengan nilai-nilai dan pengalaman mereka sendiri. Contoh yang kedua yaitu siswa diberikan sebuah pidato dalam bahasa Inggris dan diminta untuk menganalisis argumen yang disampaikan, mengidentifikasi strategi persuasif yang digunakan, dan mengevaluasi keefektifan pidato tersebut. Tugas ini memerlukan pengalaman bermakna karena siswa harus melihat lebih dari sekedar informasi yang disampaikan dan mampu mengkaji tujuan komunikasi serta dampaknya pada pendengar. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.